Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jul Hasan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100886. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 06 Marsonja kelas 4 SD dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi Allah berikan kita kesehatan, kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, siapa di sini ketua kelas? Maju Zahra untuk memimpin doa. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ketua kelasnya telah memimpin doa. Ya, baiklah. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya nak berdiri dulu. Baiklah. Nah, siapa yang tahu pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Pak. Apa itu? Saling mengenal atau toleransi. Saling mengenal atau toleransi. Saling mengenal atau saling menghargai. Saling menghargai atau toleransi. Jadi kalau ada perbedaan di antara kita, kita harus saling menghargai. Ada beda agama, jangan diejek. Ada beda kulit, jangan diejek. Ada beda warna, jangan diejek. Kita itu harus saling menghargai. Oke. Pelajaran kita hari ini adalah menyambut usia balik. Apa? Menyambut usia balik. Jadi nanti setelah belajar kalian itu harus tahu, harus mengerti. Yang pertama, menjelaskan arti balik menurut Islam. Nanti kalian setelah belajar harus tahu arti balik. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda balik. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah membiasakan hidup bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah,
Zahra. Zahra, kamu tahu nggak apa itu balik? Belum? Belum tahu balik? Inilah yang akan kita pelajari. Apa itu balik? Apa tanda-tandanya? Mari kita belajarnya untuk pembelajaran hari ini. Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Kalau Bapak perhatikan, ini yo semua. Yo, belum semangat. Udah sarapan? Tadi udah makan? Tapi malah yo. Bapak ingin buat dulu kalian ini menjadi lebih semangat, ya. Jadi lebih semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi kurang semangat. Tepuk semangat. Baik, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah menyambut usia balik. Coba perhatikan video yang akan Bapak tampilkan di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pra-remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tubuh jangkut, suara berubah menjadi lebih berat. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan. Dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan selamat menyambut usia balik. Dan bagi yang sudah balik, jangan lupa melaksanakan kewajiban yang sudah disyariatkan oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu telah menonton video pembelajaran menyambut usia balik. Di sini Bapak akan jelaskan kembali yang disampaikan dalam video pembelajaran tadi. Kalau ada yang belum mengerti dengan video pembelajaran tadi, di sini Bapak akan jelaskan kembali. Ya. Ayo nak, pembelajaran kita hari ini adalah menyambut usia balik. Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti: 1. Akil. Dua, dewasa. Jadi balik itu ada dua, akil sama dewasa. Tapi yang biasa kita sebut adalah balik itu artinya dewasa. Ya, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Jadi yang laki-laki, yang perempuan, kalau
Kalau sudah dewasa, tanda-tandanya berbeda. Nggak sama, nak. Ada yang sama, tapi kebanyakan ada yang berbeda. Ya. Nah, orang yang telah balik, orang yang telah dewasa disebut dengan mukallaf. Oke, tanda-tanda balik atau tanda-tanda dewasa. Jadinya ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Menurut ilmu fikih ini menurut ilmu agama kita, agama Islam. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda dewasa itu ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, ini untuk perempuan, yang ada untuk laki-laki, yaitu haid. Apa itu haid, Pak? Haid itu nak keluar darah dari alat kelamin perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki mah ada haid. Kalau ada haid laki-laki, bahaya itu. Perlu dibawa itu ke rumah sakit. Satu lagi, apa? Berusia 15 tahun. Kalau berusia 15 tahun ini nak berlaku untuk laki-laki, berlaku untuk perempuan. Abdul, udah mimpi basah? Belum. Udah berumur 15 tahun? Belum. Berarti kamu belum dewasa. Zahra, Wafik, ataupun si Muti, udah haid? Belum. Udah berusia 15 tahun? Berarti artinya kamu belum dewasa. Nah, jadilah ini nak tanda-tanda balik ataupun tanda-tanda dewasa menurut ilmu fikih. Ada 2, menurut ilmu fikih 1, menurut ilmu biologi 1 lagi. Nah, mari kita lihat. Ini nak menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda dewasa itu ada beberapa macam. Untuk laki-laki, 1. Baca dulu. Pandi. Suara terdengar semakin berat. Kalau laki-laki nak waktu masih kecil suaranya nggak berat, masih ringan. Kalau sudah dewasa suaranya makin berat kayak bapak ini, makin kuat, makin berat. Biasanya suaranya waktu kecil, waktu belum dewasa, sekarang makin berat dia suaranya. Ya, itu untuk laki-laki. Selanjutnya, nah ini tanda-tanda dewasa menurut ilmu biologi bagi perempuan. Yang pertama, Putri baca dulu. Suara terdengar merdu. Suara terdengar merdu. Ini beda laki-laki. Kalau laki-laki tadi suaranya semakin berat, kalau perempuan suaranya tambah merdu. Makanya kalau perempuan yang sudah dewasa banyak yang suka menyanyi. Kenapa banyak suka menyanyi? Karena dia merasa suaranya makin lembut, makin merdu. Apalagi tanda-tanda dewasa bagi perempuan menurut ilmu biologi? Apalagi perubahan fisik, perubahan bentuk badan pada perempuan, termasuklah pikul dan dada. Ada yang berubah di badanmu, ada yang berubah di tubuhmu. Itu menandakan kamu itu sudah mulai tumbuh dewasa atau balik. Selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Tadi kalau haid, kalau mimpi basah, itu nak kamu sedang berhadas besar namanya. Apa? Hadas. Kalau sedang berhadas besar, kalau sedang haid, kalau sedang mimpi basah, ada yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Sholat. Nggak boleh sholat. Kenapa? Karena sedang berhadas. Hadas ini artinya kotoran. Kotoran. Kalau sedang kotor, jangan sholat. Apalagi? Jangan membaca Al-Quran. Nggak boleh. Apalagi? Jangan menyentuh Al-Quran.
hadas besar, apa yang kita lakukan, Pak? Yang kita lakukan adalah mandi wajib. Apa? Mandi wajib. Bagaimana tata caranya, Pak? Kami belum bisa mandi wajib. Kami cuma bisa mandi biasa. Bagaimana tata cara mandi wajib, Pak? Mandi wajib itu sama seperti mandi biasa. Ada yang membedakan beberapa sedikit saja. Kalau mandi wajib, tindakan yang pertama kita lakukan adalah apa? Mencuci telapak tangan. Cuci dulu tangan. Cuci tangan. Kalau mandi biasa enggak kan? Langsung aja. Atau di sungai langsung lompat. Kalau mandi wajib cuci dulu tangan. Kalau sudah sekarang kita baru tuangkan air ke kepala sampai basah semua anggota tubuh kita. Ya. Tadi seperti itu tata cara mandi wajib. Betul, disiram sela-sela semua jari-jari. Pokoknya badan kita semua harus basah. Harus basah. Oke, lanjut. Kalau sudah balik, kalau sudah dewasa, disebut dengan mukallaf. Kalau sudah dewasa, sudah balik, kita tidak seperti anak kecil lagi. Kita bukan anak kecil lagi. Kenapa? Karena kita telah dewasa. Bukan anak kecil lagi. Kita sudah dewasa. Ada hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan atau laksanakan. Kalau sudah dewasa, sudah balik, kamu tidak boleh lagi meninggalkan sholat fardu. Itu kalau sudah dewasa, nggak boleh lagi meninggalkan sholat fardu. Sholat yang 5 waktu. Lagi menutup aurat. Menutup aurat ini harus dilakukan kalau sudah dewasa. Siapa yang tahu aurat? Yo, siapa yang tahu arti aurat? Apa Muji? Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak terlihat oleh orang. Sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang. Bagus. Apa lagi? Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu adalah auratnya. Sesuatu dari tubuh kita atau anggota tubuh kita tidak boleh dilihat oleh orang lain. Itu adalah aurat. Aurat laki-laki mana? Siapa yang tahu? Mana yang harus ditutup? Rudi. Dari pusat sampai ujung. Perempuan. Siapa yang tahu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, selain telapak tangan dan muka. Mantap. Dari ujung rambut sampai dengan kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Itu harus ditutup ketika kita telah dewasa. Jadi setelah kita belajar, Bapak ingin kasih kepada kalian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini akan Bapak bagikan. Di dalam kertas ini ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Kerjakan secara kelompok. Kelompok 1, nih. Kelompok 1 ini pertanyaannya. Tuliskan ini. Oke? Siapa yang boleh? Si Padin. Kelompok 2. Nih. Nah, ini pertanyaannya. Nih. Oke?
Ya. Ya. Kelompok 3. Jadi jangan ya. Ayo, waktu pengerjaan LKPD ini, Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Nah, silakan dikerjakan. Sudah siap semuanya? Baik, oke. Kalau memang sudah siap semuanya, kita akan lakukan persentase. Ya, tadi sebelum kita persentase, kita ice breathing dulu. Sudah penat kan? Sudah jenuh? Oke, kita ice breathing dulu, biar semangat. Siap untuk presentasi? Ayo kelompok 1, maju. Tampilkan apa yang telah kamu kerjakan. Dan kelompok 1, 2, dan 3, dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Tanda-tanda dewasa bagi laki-laki dan perempuan. Tuliskan tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu fisik dan biologi. Umumnya jantung, suara semakin berat, lambungnya lurus dan jantung, rambut lainnya. Oke, pertanyaan pertama adalah Apa yang dimaksud dengan usia balik? apa yang dimaksud dengan usia balik? Usia balik itu artinya dewasa. Pertanyaan kedua, Tuliskan tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu fisik dan biologi. tuliskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan biologi. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda dewasa bagi laki-laki adalah mimpi berumur 15. Menurut ilmu biologi, ilmunya jambul, kumis, jenggot, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi itulah hasil persentase dari kelompok 1. Ada yang menanggapi? Mas. Nah, oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Kelompok 2, maju. Apa yang dimaksud dengan haid untuk usia balik? Ada sini Kak. Keluarnya darah dari laki-laki perempuan. Ya. 2. Tuliskan tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu fikih dan biologi. Suara makin merdu, kulit semakin halus dibanding laki-laki, tidurnya makin membesar, tumbuh bulu pada anggota tubuh, nafsu makan semakin meningkat. Oke. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1, apa tadi yang pertama? Apa yang dimaksud dengan haid? Apa yang dimaksud dengan haid? Haid itu adalah keluar darah dari alat kelamin perempuan. Yang
Oke, menurut ilmu fikih, tanda-tanda dewasa bagi perempuan itu yang pertama, haid, ya kan? Yang kedua, berumur 15 tahun. Menurut ilmu biologi, banyak tadi ya. Ada perubahan fisik pada anggota tubuh, suara semakin lembut, semakin merdu, kulit semakin lembut, nafsu makan meningkat. Terima kasih kepada kelompok 2, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang untuk kelompok 3. Baik, silakan. Satu, apa saja larangan bagi anak yang telah sampai usia balik? Satu, sholat fardu, tawaf, berdiam di masjid, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. Apa saja kewajiban anak setelah sampai usia balik? Dua, sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, berbakti kepada orang tua, puasa Ramadan. Baik, itu adalah hasil persentase dari kelompok 3. Pertanyaan pertama tadi apa? Apa saja larangan bagi anak yang telah sampai usia balik? Apa larangan bagi anak yang telah usia balik atau dewasa? Apa larangannya? Tawaf, puasa, sholat, berdiam di masjid, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, menuntut Al-Quran. Itu larangan bagi orang yang berhadas besar. Terus nomor 2. Apa saja kewajiban anak setelah sampai usia? Kalau sudah sampai usia dewasa, sampai usia balik, apa yang harus dilakukan? Puasa wajib, sholat sudah wajib, menuntut ilmu. Apa tadi? Menutup aurat. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok. Tunggu dulu. Ada nggak yang ingin bertanya atau melengkapi? Ada, pas. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Masih tepuk tangan dulu. Tangan dulu. Ayo, Nak. Jadi itulah hasil persentase dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi. Jadi ya, kalau kita sudah dewasa, kita itu harus sholat, harus puasa, harus menjaga akhlak ketika telah sampai usia dewasa atau balik. Jangan lagi seperti anak-anak, udah beda. Kamu bukan anak-anak lagi, kamu sudah dewasa. Jangan perilakunya seperti masih anak kecil. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berakhlak. Jangan. Kalau nanti sudah dewasa, nak, berubah. Yang tadinya tidak sholat, kalau sudah dewasa harus. Yang tadinya meninggalkan puasa, kalau sudah dewasa harus puasa. Jadi begitu, nak, kewajiban kita setelah kita baik. Setelah kita belajar menyambut usia balik, apa yang kamu ketahui? Apa? Sudah tahu apa itu balik? Sudah. Apa? Mungkin dewasa. Sudah tahu tanda-tandanya? Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini, nak, sudah selesai. Tadi sudah kita pelajari tentang menyambut usia dewasa, menyambut usia balik. Kamu sudah mengerti, sudah tahu apa itu balik, bagaimana tanda-tandanya, ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah balik itu artinya dewasa. Ya. Orang yang sudah dewasa disebut dengan Pak, bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya terbagi menjadi 2. Yang pertama menurut ilmu fikih, yang kedua menurut ilmu biologi. Kalau
Sudah kita terangkan tadi, sudah kita jelaskan tanda-tandanya. Satu, haid bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki. Berusia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut ilmu biologi juga tadi sudah kita jelaskan. Bagi laki-laki, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, jenggot, suara semakin berat, tumbuhnya bulu-bulu, ya kan? Nafsu makan menambah, nafsu makan meningkat. Bagi perempuan juga tadi sudah kita jelaskan, yaitu tanda-tandanya menurut ilmu biologi adalah suaranya semakin lembut, kulitnya semakin halus, nafsu makan meningkat. Apalagi? Tanda-tanda ya, kulit tumbuhnya halus, nafsu makannya meningkat, tumbuhnya bulu, perubahan fisik. Ya, jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tutup. Mana ketua kelas? Maju ketua kelas. Kita berdoa sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, ketua kelas. Sebelum kita pulang, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Ya, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi